bukan mah. Tiknya satu. Safal. Ini berarti saya baca Iqra 4. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahudan Qa'adan Mubarakan Syahadatan Jami'an Kurunan Adudan Sabilaha Zalakan Rogodan To'aman Dolalan Samian Aliman Azizan Hakiman Azaban Aliman Wamasilan Zaliman Yatiman Fakiran So'idan Juruzan Rasulan Tohuran Haliman Ghafuran. Sadaqallah. حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Arfarazak. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2022. Nah, kali ini sahabat Qurani semuanya, pernah gak sih kita bertanya kenapa anak-anak sekarang itu bisa begitu cepat untuk belajar membaca Al-Quran? Bahkan ada yang mungkin dalam variasi waktu sebanyak hanya menghabiskan 3 bulan saja sudah lancar untuk membaca tilawah. Nah, ternyata ketika kita telisik, salah satu kunci yang menjadi pondasi dasar itu terletak pada metode yang digunakan untuk memahami dan membaca Al-Quran. Nah, salah satunya kali ini kita akan mengulas terkait metode Iqra, ya, metode yang digunakan anak-anak zaman sekarang dan bahkan mungkin dari zaman dahulu untuk menunjang pembelajaran dalam membaca Al-Quran. Baik, yang kita akan bahas kali ini dari segi sejarahnya yang inspiratif, kelebihannya yang memukau, hingga dampaknya yang luar biasa. Metode Iqra bukan sekedar buku pelajaran, tapi buah dari keprihatinan dan cinta terhadap Al-Quran. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Kiai Haji As'ad Umam dan timnya Tadarus Am di Yogyakarta sekitar tahun 1988. Saat itu banyak anak-anak muslim yang sulit sekali belajar Al-Quran karena metode lama seperti Ba'dadiyah yang terasa terlalu kaku dan lambat. Nah, Kiai As'ad sendiri
sebagai inisiator ingin membuat metode yang cepat, efisien, dan bisa dipelajari secara mandiri. Hasilnya lahirlah metode Iqra yang kini digunakan oleh jutaan anak di Indonesia bahkan di luar negeri. Metode Iqra sendiri itu terdiri dari 6 jilid buku, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah tanpa harokat di jilid 1 sampai membaca ayat-ayat panjang di jilid 6. Yang menarik, metode ini tidak menggunakan sistem mengeja tetapi langsung membaca. Anak-anak diajak untuk melihat bentuk huruf, mengenal bunyi, dan langsung praktek. Metode ini mendorong prinsip santri aktif, guru pasif. Jadi artinya anak didik atau santri ini bisa lebih aktif dalam membaca, sehingga guru itu cukup membimbing saja. Di mana hal ini tentu berimplikasi kepada seorang santri atau seorang anak yang tidak terus-menerus bergantung pada guru, dan mereka bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Oke, mungkin kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kenapa metode Iqra begitu digemari? Barangkali mungkin ini yang bisa kita dapatkan, di mana memang dalam metode Iqra itu sendiri memiliki kelebihan, di mana yang pertama, dia itu metode yang dapat mengantarkan kita kepada efisiensi waktu dan kecepatan, di mana hanya butuh waktu sekitar 3-6 bulan bagi anak-anak untuk bisa lancar membaca Al-Quran ketika menggunakan metode Iqra itu. Lalu yang kedua, kelebihan yang kedua adalah metode Iqra ini sifatnya sistematis dan bertahap, di mana tentu hal ini cocok sekali untuk bagi anak-anak atau bagi mereka yang masih pemula yang belum mengenal huruf-huruf dalam Al-Quran, yaitu dapat dalam artinya memahami dan mengetahui dari struktur yang sistematis, sehingga dapat mengantarkan si anak ini atau si santri itu memahami Al-Quran, memahami bacaan variasi-variasi dalam Al-Quran secara bertahap. Lalu yang ketiga adalah mudah diajarkan di mana saja dari rumah hingga TPA, di mana hal ini tentu menjadi distingsi di antara metode baca Al-Quran yang lainnya. Tidak seperti metode qiraati yang memerlukan standarisasi dan stratifikasi tertentu, yang dimana pengajar dan siswa yang ingin belajar itu harus dengan peraturan-peraturan serta regulasi yang diatur secara resmi dari pihak organisasi metode qiraati itu sendiri. Sehingga hal ini tentu tidak membawa kemudahan untuk diajarkan di mana saja. Memang salah satu kelebihan dari metode Iqra ini, dia dapat diajarkan oleh siapa saja dan diajarkan kepada siapa saja, tidak seperti metode qiraati yang hanya diajarkan kepada mereka yang sudah memenuhi standar tertentu. Nah, jika kita membahas komparasinya dengan metode qiraati sebelumnya, kita akan melihat nih kekurangan atau bisa dibilang sebagai refleksi lah, dimana memang tidak semua metode itu dianggap sebagai metode yang sempurna. Tidak ada namanya metode yang sempurna gitu. Dimana metode Iqra sendiri itu juga memiliki beberapa catatan ya. Yang pertama mungkin bisa kita highlight di sini adalah di mana metode Iqra ini kurang menekankan tajwid secara teoritis. Jika kita melihat kepada bacaan-bacaan atau lembaran-lembaran pada Iqra, memang tidak secara gamblang untuk disebutkan bahwa ini hukum tajwidnya adalah begini. Lalu bacaan di bawah ini adalah hukum tajwidnya seperti ini. Yaitu di metode Iqra itu tidak diterangkan seperti itu, tapi langsung kepada penekanan pembacaannya langsung, tidak menggunakan pendekatan pengertian pemahaman tajwid secara teori. Nah, hal ini tentu akan membawa seorang anak santri itu kepada pemahaman pembacaan Al-Quran yang mungkin saja sudah lancar terhadap pembacaannya, tetapi tidak memahami dan mengerti bahwa dalam bacaannya tersebut mengandung beberapa hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Hal ini mungkin bisa barangkali bisa dilengkapi dengan pembelajaran khusus ilmu tajwid ya, jika memang untuk mengisi kekurangan dalam metode Iqra itu sendiri. Tidak seperti metode
dari metode qiraati yang memang dalam pembacaan Al-Qur'annya atau dalam metodenya itu sudah disertai dengan penekanan tajwid dari awal. Oleh karena itu ketika dia sudah memahami dan sudah bisa mengerti bacaan-bacaan dalam Al-Qur'an, mereka yang mengikuti metode qiraati itu juga tentu akan mengetahui alasan atau tajwid di balik bacaannya tersebut. Nah, lalu yang kedua, visual dan pendekatannya yang kadang terlalu sederhana untuk orang dewasa. Makanya setelah lulus Iqra biasanya perlu dilanjutkan dan pembelajaran tajwid yang tadi sudah diulas sebelumnya dan makharijul huruf secara mendalam. Nah, mungkin di pertanyaan berikutnya atau dalam fase yang berikutnya kita akan melihat perbandingan nih dengan metode yang lain, perbandingan antara metode Iqra dengan metode bacaan Al-Qur'an yang lain ya. Sehingga kalau dibandingkan metode Iqra itu ibarat jalan tol yang langsung ke tujuan, berbeda dengan metode Ba'dadiyah yang lebih tradisional dengan pelan ya, karena harus mengeja huruf satu persatu. Sementara kalau kita compare dengan metode Tilawati yang lebih fokus pada lagu dan tajwid, tapi butuh pelatihan khusus bagi gurunya. Jadi Iqra ini memang bisa dianggap cocok sekali sebagai langkah awal terutama untuk anak-anak atau pemula. Nah, seiring berkembangnya teknologi, metode Iqra ini juga sudah bertransformasi ya. Sekarang bisa kita temukan banyak sekali aplikasi Iqra digital, video interaktif, bahkan game edukasi hijaiyah. Ya, orang tua bisa membimbing anaknya belajar Al-Qur'an hanya lewat HP di rumah. Namun teknologi tetap harus diiringi dengan pendampingan dan teladan dari orang tuanya. Nah, metode Iqra salah satu revolusi ya pendidikan Al-Qur'an, bisa kita sebut sebagai salah satu revolusi pendidikan Al-Qur'an yang telah melahirkan jutaan pembaca Qur'ani. Meski sederhana, dampaknya sungguh luar biasa. Ini merupakan bukti nyata dari keikhlasan seorang Kiai Haji Asad Umam yang dengan niat tulusnya ingin memberikan dampak dalam pemahamannya terhadap Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tersebut dapat dibaca oleh semua kalangan dari umur sedini mungkin, sehingga dengan pembacaan yang jadinya akan mudah tersebut, Al-Qur'an ini dapat dibaca oleh siapa saja. Tapi ingat, belajar membaca hanyalah awal memang ya. Oleh karena itu mari kita harus terus lanjutkan dengan memahami, menghayati dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kita ulas dari metode Iqra ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tidak, ini biasa.